Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selihat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Mukhtarul Ahadits yang insya Allah pada kesempatan saat ini kita akan melanjutkan kajian ini pada hadis yang ke-34. Sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan bahwa ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Rawahu as-Syaikhan an Aisyah. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Dalam hadis yang ke-34 ini Kanjeng Rasulullah SAW memberikan semacam motivasi untuk kita semua. Manakala kita sedang melakukan sebuah amal, maka dalam pengerjaannya kita jangan terbebani, tetapi kita justru harus merasakan bahagia. Sehingga kata beliau bahwa amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah amal yang berkesinambungan, menjaga konsisten, eksistensi, sehingga menjadi sesuatu hal yang menjadi rutinitas, meskipun amal tersebut tidak terlalu banyak, bisa dikatakan sedikit, tetapi terus dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Pandangan dalam hadis yang ke-34 ini mengenai sebuah amal. Amal itu kan adalah merupakan suatu bentuk kehambaan kita kepada Allah. Jadi kita sebagai hamba melakukan amal karena memang kita sebagai makhluk, sebagai hamba harus melakukan satu persembahan bakti yang baik, yang bagus, yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata amal yang paling disukai, dicintai oleh Allah itu amal yang dilakukan secara adwam. Nah, dalam adwam ini Kang Irham bisa menyampaikan pandangan adwam dalam sudut pandang referensi manapun kepada para pemirsa di rumah. Ya. Hadis secara utuhnya saya akan menjelaskan secara utuhnya ya. Pengertian. Jadi hadis ini menjelaskan tentang karya terbaik adalah karya yang dilakukan secara kontinuitas ya. Yang di garis bawahnya itu adalah adwam. Kalau menyatakan tadi secara terus-menerus, berkesinambungan. Karena disesuaikan dengan kemampuan manusia itu sendiri. Terkadang iman itu kan yazidu wa yanqusu. Nah, agar ritme iman itu stabil, nah maka Allah tidak memerintahkan kepada hambanya untuk lebih, tapi yuk lakukan amal secara terus-menerus. Karena agama ini kan oleh Allah dibuat itu yusrun, dipermudah, bukan untuk mempersulit. Yasiru wala tu'asiru. Nah, jangan kau mempersulit dalam agama. Artinya ya kalau mau sholat duha 2 rakaat ya terus tiap harinya. Jangan kemudian hari ini kita maksimalkan 6 rakaat misalnya. Tapi hanya hari itu saja. Hari berikutnya tidak melaksanakan duha. Karena kan diseimbangkan dengan manusia itu makhluk yang malam, yang selalu terkena sifat malam, itu bosenan. Kadang hari ini semangat dia, kadang besoknya. Nah, agar ritme stabil manusia itu, maka hadis ini mempermudah bagi kita
bukan untuk mempersulit dalam melakukan amalia ibadah. Meskipun meskipun ya sedikit-sedikit, tapi secara kontinu, Mungkin itu garis yang harus digarisbawahi tentang adwam itu, agar ritme iman seseorang itu stabil. Jangan kemudian hari ini yazidu, besoknya yang kusuk terus yang kusuk. Bahkan dia ruku. Iya betul. Menarik. Jadi ahabbul a'mal ilallahi adwamuha. Di amal itu kalau lihat lapannya ya, berarti ada ahabu, ada hubul mungkin ya. Ada yang Allah menyukai, ada yang Allah lebih menyukai gitu, lebih menyukai. Nah, dalam hal ini berarti ada amal yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ini kan menggunakan jama' taksir ya. Jadi bukan hanya satu amal saja. Jadi beberapa amal gitu kan. Amal apapun itu ada yang memang Allah sangat mencintai sekali, yaitu adalah manakala adwamnya itu. Adwamnya itu berarti kalau istilah lain daripada adwam, kalau kita bisa umpamakan sama mungkin seperti halnya istiqomahnya itu. Ya, istiqomahnya itu. Jadi nganggerkeun, ngamayengkeun, atau ada mana beda-beda. Istiqomah, adwam, ada lagi dalam istilah kitab itu muadzabah. Muadzabah yang mudawamah itu. Mudawamah kan. Itu barangkali ada perbedaan atau sama saja. Karena kan lafaznya juga beda-beda. Ada faidah apa gitu di balik itu. Apakah tarodub atau mutarodib ya, atau tidak tarodub ya. Kiai ya. Barangkali bisa menjelaskan ke para pemirsa semuanya, sangat menantikan suaranya ini. Bagaimana Kiai terkait dengan adwam, istiqomah, dan juga tadi muadzabah gitu. Iya. Menarik sekali ya hadis ke-34 ini, hadis yang diterima dari Aisyah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Mungkin dulu Siti Aisyah sangat terinspirasi oleh amal-amal yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya amal baginda Rasul itu sangat luar biasa. Tetapi bukan dalam arti kita tidak bisa melakukan amilah baginda Nabi, karena Nabi itu ya diutus dari golongan umat manusia. Tentunya kita pun bisa mengikuti langkah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kondisi ini sangat berbeda-beda. Dulu pun Aisyah ingin seperti baginda Nabi, tetapi karena Nabi itu sangat luar biasa, maka paling tidak Aisyah ketika akan melakukan sebuah amal, walaupun tidak seperti halnya baginda Nabi, paling tidak Aisyah rutinnya yang ia lakukan. Rutinnya itu. Ketika Rasul melakukan sholat tahajud maksimal umpamanya 20 rakaat. Tetapi Aisyah yang penting rutinitasnya. Satu malam tidak terlewatkan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Duha yang 12 rakaat maksimal baginda Nabi. Paling tidak rutinitasnya yang dijaga oleh Siti Aisyah. Bersikeras Aisyah ketika akan melakukan sebuah amal, kontinuitasnya yang ia lakukan, yang ia jaga. Karena munculnya
hadis ini ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qala. Nah ini Aisyah ingin mengikuti amal-amal yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi yang sangat sempurna. Nah Aisyah melakukan amal kalaupun tidak sesempurna baginda Nabi, tapi yang ia jaga adalah rutinitasnya, kontinuitas, konsisten. Iya, konsisten dalam ya. melakukan amal. Betul. Istiqomah tadi. Ya, Istiqomah. Berarti istiqomah konsisten. Iya. Kalau istilah sekarang. Kalau adwam continue. Kalau apa tadi adwam continue. Muadzobah rutinitas. Oh iya. Gitu, ya. Luar biasa pemirsa. Iya. Jadi kalau istiqomah itu dalam bahasa kekiniannya adalah konsisten. Kalau dawam berarti continue. Kalau muadzobah itu rutinitas. Sebetulnya hampir mirip ya. Iya, betul. Hampir sama-sama. Cuman begini, kalau amal yang sedikit saja dilakukan secara kontinu, secara dawam, itu menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah. Betul. Apalagi gitu kan? Amal yang kontinu iya, kemudian banyak pun iya. Berarti ada yang paling dan jangan lantas hadis ini di mafhumnya salah. Jangan lantas begini. Bagaimana tuh? Ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qala. Amal yang paling Allah cintai itu yang dawam walaupun sedikit. Oh kalau begitu kalau banyak walaupun dawam nggak dicintai dong. Nah ini mafhum yang salah. Apalaginya. Jadi memahaminya jangan setengah-setengah, jangan yang tercernanya wa in qala saja. Iya. Berarti mafhumnya mafhum aulawi ya. Aulawi. Kias aulawi lagi ya. Cacak-cacak. Babi cacak-cacak gitu. Apalagi yang besar, yang banyak, lebih dicintai. Betul. Tapi saya khawatirnya begini, hadis ini kemudian dipahami oleh segelintir orang-orang yang memang mungkin ada punya kecenderungan jiwanya kusala gitu kan, kebluk gitu, sehingga ya beramallah, tidak harus banyak-banyak gitu, sedikit juga kan itu dicintai. Padahal dia mampu padahal dia mampu untuk terus memaksimalkan amal itu kan. Ya, begini, bahwa sesuatu yang adwam itu justru yang beratnya itu adwamnya. Betul. Iya. Orang, mohon maaf nih, seperti saya misalkan, karena tadi iman yang ada dalam diri kita itu sebetulnya fluktuatif gitu kan, tidak stagnan. Ada yazidu wa yanqusu. Terasa kalau iman kita lagi yazidu gitu kan, maka kemudian melaksanakan amal itu penuh dengan semangat. Kita ambil tahajud itu misalkan gitu kan, yang maksimalnya kita ambil yang 12 rakaatnya. Itu kemudian kita laksanakan duhanya yang 8 rakaatnya gitu kan. Namun ketika pada saat-saat tertentu ketika iman kita sedang menurun gitu, kita bahkan meninggalkan itu. Meninggalkan tahajud yang bukan hanya yang maksimal, yang 2 rakaat yang batas minimal pun kita tinggalkan. Sebab ya kadar iman itu kan lagi turun gitu kan. Nah, justru itu kan untuk kembali menyetabilkan itu butuh perjuangan. Butuh motivasi tersendiri bagi kita untuk melaksanakan amal gitu. Jadi sesuatu adwam itu sesuatu yang berat, sesuatu yang butuh perjuangan. Jadi seolah-olah ketika kita adwam itu iman itu stabil dalam yazidu ya. Karena kan selalu melakukan rutinitas pekerjaan baik itu gitu. Kalau misalnya tidak melakukan pekerjaan yang baik kan berarti yang kusuk kan iman. Nah kalau terus-terusan meskipun sedikit kan dia tetap melakukan gitu. Meskipun sedikit. Berarti imannya stabil pada level yazidunya terus gitu, yazidu terus. Berarti dia iman dia itu enggak yanqusu tapi stabil terus. Sekarang melakukan duha, besok duha kan imannya stabil. Kalau sekarang duha berarti besok
misalnya tidak, berarti kan yang khusyuk lagi. Itu. Atau begini. Misalkan dalam berjamaah saja. Ya, dalam berjamaah gitu kan. Ketika kita serasa karena mungkin sering mendengar nasihat, sering mendengar tausiah, kajian-kajian ilmu gitu kan, sehingga menjadi motivasi tersendiri untuk melakukan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita gitu. Mendengar adzan itu kita bergegas semangat untuk ke masjid gitu kan. Hampir mungkin memaksimalkan satu hari itu 5 waktu, awal waktu berjamaah di masjid gitu kan. Tapi pada saat-saat iman kita menurun, tidak mendengar motivasi, nasihat agama kita tinggalkan gitu kan. Tidak ada contoh-contoh gitu, orang-orang yang solihin gitu kan, misalnya kita tidak melihat itu, maka kita dengan sendirinya, jangankan duha, jangankan tahajud, yang waktunya kan sepertiga malam itu, waktu malam itu, rutinitas saja yang sholat yang fardu, yang bersifat fardu, yang bersifat fardu itu kita luar biasa beratnya kan gitu. Nah makanya sebetulnya kita jangan jauh lah dari kajian-kajian, dari tempat-tempat ilmu, majelis-majelis ilmu, karena itu kan akan menambah juga gitu kan pemahaman gitu. Jadi intinya supaya kita terlatih, terbiasa. Saya punya guru. Beliau seorang ulama, punya pondok pesantren. Kalau misalkan satu hari saja beliau ini tidak ke masjid sholat karena ada halangan yang menyebabkan dia tidak masuk, nangis dia. Menyesali, luar biasa penyesalan yang dirasakannya. Karena saking tahunya betapa sangat besarnya pahala fadilah berjamaah sehingga terlewatkan begitu saja. Berarti karena memang sudah terbiasa itu. Ya kita pun kan kalau misalkan sesuatu yang sudah terbiasa lalu kita lupa atau kelewatan kan serasa ada yang kurang dalam hidup kita itu. Luar biasa. Ya artinya kalau bahasa Sundanya itu mati karena matuh. Nah, pemirsa, ada quotes Sunda nih. Mati karena matuh. Artinya bisa karena terbiasa. Ya. Jadi kalau doa kan jangan terlalu panjang lah. Ya kalau bisanya Robbana atina fid dunya ya terus cara adua, cara kontinu. Nah doa itu akan menjadi kekuatan atau senjata, akan berubah. Doa itu akan luar biasa bagi dirinya ataupun orang yang meminta doa, bagi orang yang selalu mendoakan Robbana atina fid dunya. Bahkan ini ada menarik, ahabul a'mal ilallahi adwa mauha wa in qala itu melihat dari sisi manusia itu sendiri. Karena sifat manusia itu malal, bosan ya, bosan. Maka ketika seseorang bosan, maka Allah permudah. Bukan hanya dari bentuk satu amal saja. Amal jenis yang lain pun Allah rubah. Tanawwa'at ajnasul a'mal, supaya manusia tidak melulu melakukan amal itu saja. Maka Allah alihkan. Tidak hanya amal itu sholat, tidak hanya amal itu puasa, maka Allah warna-warni. Termasuk dari satu jenis amal itu sendiri. Supaya manusia terjauh dari sifat futur, bosan. Ya kita juga manusiawi lah. Ketika melakukan satu bentuk amal supaya tidak bosan, ingin melakukan amal yang lain, paling tidak aduamnya di sini. Jangan lantas kita meninggalkan satu amal itu. Itu seperti duha, ya memang kalau 8 rakaat ataupun aksarnya 12 rakaat kita kan agak bosan. Ya paling tidak aduamnya 2 rakaat tiap hari, jangan pernah meninggalkan. Maka kalau dihubungkan dengan ilmu fikih, maka seseorang ketika meninggalkan amal sunat
lalu ia sudah terbiasa, maka itu sunnah diqadha. Ya. Seperti Kalau qabla asar. Betul. Salat qabla Sudah asar. terbiasa dia. Sudah terbiasa. Lalu kemudian tidak terlaksanakan, maka diqadha sabada asar. Atau jadi jangan negatif dulu orang yang setelah pada asar salat 2 rakaat. Wah, dia tidak tahu fikih. Betul. Jangan-jangan dia memang qabla penting. Atau sholat tahajud, dia sudah mudawamah, tapi malam itu kebetulan ia bangunnya kesiangan lewat. Maka ia sunat. Kalau sudah terbiasa, ya kalau tidak terbiasa. Tahajud itu bisa diqadha? Bisa itu. Jam berapa saja? Ya nanti aja malam yang berikutnya. Ya kan? Kirain pada subuh lagi ya, gitu. Enggak, malam berikutnya ya sunnah qadha gitu kan. Atau sholat duha dan sholat-sholat yang lainnya jadi pun. Karena memang sudah terbiasa sehingga nawafil juga merasa jadi kewajiban. Betul. Tidak betah kalau sudah terbiasa meninggalkan nawafil luar biasa. Betul. Yes. Ada lagi silakan. Kata kuncinya adwamuha nih ya. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha. Kalau boleh kita kembali tadi kata adwam, kata muwadhabah, kata istiqomah, itu mirip lah, itu saja. Bahkan ketika kita melakukan sebuah amal, kan kita ingin biasanya ingin mendapatkan karomah lah. Nah, sejatinya karomah itu al-istiqomah. Aidul karomah. Al-istiqomah tu khairu min alfil karomah. Nah, betul. Sebetulnya jangan ingin karomah yang lain lah. Diberikan keistiqomahan saja itu adalah datiyahnya karomah bagi kita. Jangan mencari warid dirinya dulu betul. Lah. Kan? Itu datiyahnya karomah itu kita secara rutin melakukan amal itu. Jadi bukan kepada jenis amal tertentu saja, bukan kepada jenis amalnya saja gitu kan. Yang dicintai oleh Allah itu adalah karena konsistensinya, nilai lebih dari amal. Kualitasnya, kemudian juga yaitu istiqomahnya gitu. Berkesinambungannya amal yang dilakukan oleh seorang hamba, itulah yang paling dicintai oleh Allah. Tidak mengukur melihat besar atau kecilnya gitu. Karena untuk besar dan kecilnya itu kan dikembalikan kepada pribadi gitu kan, pribadi. Karena memang luar biasa ajaran agama Islam ini memanusiakan manusia, insaniyatul insan, yang tadi kan ada karakter malal itu kan, gitu. Akan bagaimana nanti orang-orang yang akan melakukan amal lalu kemudian amal yang misalkan gitu kan, amal yang paling disukai oleh adalah amal yang banyak gitu kan. Akan bagaimana orang untuk melakukan amal karena sudah dikasih tantangan rintangan gitu. Tapi yang penting bisa masuk kepada melakukan suatu amal tapi dengan secara kontinu. Dengan sedikit-sedikit. Toh nanti juga kalau memang mereka atau kita sebagai manusia sudah tergugah, kemudian sudah terbiasa, itu kan selalu akan ada inovasi-inovasi gitu kan. Kita coba jangan sampai duha itu 2 rakaat saja gitu kan. Tahajud itu jangan sampai 2 rakaat saja. Kan harus ada peningkatan secara kualitas ataupun kuantitas. Luar biasa. Nah, semakna dengan hadis ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Beliau berkata bahwa kana alu Muhammad ida amilu amalan asbatu. Keluarga baginda Nabi itu ketika melakukan amal itu asbatu. Mun Sunda nama matuh. Asbatu teh netepkeun. Matuh kalau misalnya pagi duha itu jam 7, ya terus secara kontinuitas besoknya asbatu jam 7, besoknya lagi jam 7. Karena tadi kembali lagi karena mungkin mati itu karena asbatuhnya, matuhnya itu. Kadang-kadang kan suka begini. Kita misalkan melaksanakan duha, sholat duha. Itu kan ada motivasi lah gitu kan. Ada motivasi
tersendiri manakala kita melaksanakan sholat duha. Lalu kemudian apa yang kita panjatkan setelah kita berdoa, setelah melaksanakan sholat duha? Allahumma inna duha duhauka wal baha bahuka wa jamal jamaluka, gitu kan. Ikan rizki bisamai pangzilu. Ternyata apa yang kita panjatkan itu belum terkabul, gitu kan. Lalu kemudian merasa bosan, merasa meragukan justru, gitu kan. Meragukan justru, ini apa benar doa itu mendatangkan rezeki, gitu kan. Gitu. Sehingga jangankan menyetabilkan, gitu kan, jangankan menyetabilkan amal gitu, agar tiap hari kita laksanakan doa, kita kadang-kadang hampir meninggalkan itu akibat ya apa yang kita pada itu tidak dikabul. Nah, barangkali untuk menuju kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebuah amal itu, untuk mencari amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti apa kiat-kiatnya? Pemirsa mungkin ingin tahu untuk kemudian ya kita semua mengamalkannya. Ya. Nah, Kiai. Mungkin itu bisa dilihat dari kepribadian masing-masing ya. Mungkin untuk seorang mukmin awam pasti ketika melakukan sholat duha itu ingin banyak rezekinya kan, karena sudah ilahar lah duha itu untuk memperbanyak rezeki. Padahal sholat itu bukan untuk mendatangkan rezeki. Atau begini aja, ada yang menarik nih contohnya, kita kan bukan doa aja, takut bosan gitu kan. Misalkan istisqo aja gitu kan, sekarang lagi pada musim kemarau nih, belum ada hujan nih, gitu kan. Orang melaksanakan sholat istisqo itu kan tujuannya ingin hujan. Betul. Lalu bagaimana dalam pandangan sudut pandang keikhlasan gitu kan tadi? Ya kalau kita sholat aja gitu kan, jangan berharap ingin hujan gitu. Berharap hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah, seperti itu. Bagaimana? Sebagai wasilah aja sebetulnya harusnya. Betul. Iya, sebagai wasilah aja. Karena dalam ilmu fikih kan diajarkan sholat itu kan, sholat istisqa tolabus suqya, meminta air hujan, kaifiyahnya pun dijelaskan. Sebetulnya itu wasilah saja. Karena kalaupun Allah tidak dipinta hujan, kalau sudah waktunya ya Allah turunkan. Terus kemudian misalkan kalau sudah sholat istisqa belum saja ada hujan, sehingga bisa jadi meragukan. Nah itu salahnya. Itu salahnya. Karena sebuah bentuk amal itu bukan untuk mendatangkan sesuatu yang kita pinta, itu bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita berusaha lah. Seperti hanya duha, seperti hanya sholat istisqa. Berarti begini, upaya untuk meraih sesuatu itu ada upaya dohir, menjalankan syariat secara maksimal, betul. Ada juga upaya batin. Sentuhan spiritualitas, gitu kan, dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangannya. Yang menjadi perintah Allah kita laksanakan, yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Itu bagian daripada upaya-upaya batin kita diantaranya. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban kita, sesuatu yang kalau istilah tasawuf itu matulib, gitu kan. Adapun untuk ijabahnya, untuk kemudian merealisasikan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, itu ada dalam pertanggungjawaban Allah, itu madumin, gitu kan. Kita tidak berhak untuk mendikte, gitu kan. Kita tidak berhak untuk menentukan. Toh yang menentukan ijabah Allah. Kan ud'uni astajib lakum. Yang kita laksanakan ud'uninya, perintahnya, kita berdoanya. Adapun untuk ijabahnya Allah yang menentukan. Gitu kan. Kita hanya ud'uni, astajibnya Allah. Allah mengijabahnya.
Tidak ditentukan kapan waktunya, gitu kan? Tidak ditentukan di mana tempatnya, terserah Allah. Yang penting kita berdoa. Artinya harus seimbang antara jalur darat dan jalur langit. Jalur daratnya kan ya kita sebagai hamba itu diperintah oleh Allah untuk Tapi ibadah. bukan berarti Allah hadir di langit loh ya. Iya, artinya bagaimana melangitkan doa kita agar seimbang ketika kita mengajak kepada orang lain untuk beribadah, dan kalau misalnya berharap untuk hujan pun tidak apa-apa. Jangan kemudian lantas kemudian lah sholat itu Pengaruh karena kehidupan orang, sehingga itu menjadi sebuah alasan. Kan manusia itu ya selalu banyak alasan gitu untuk meninggalkan sesuatu. Sudah berbuat salah kemudian mencari pembenaran gitu kan di dalam kesalahan itu. Luar biasa. Dan juga Rasul itu diutus oleh Allah membawa syariat, bukan membawa hakikat. Betul. Betul kan? Jadi jalur syariat ya harus kita laksanakan. Urusan untuk dikabulnya sebuah permintaan itu hakikat. Ya serahkan saja kepada Allah. Jangan lantas kita sholat duha nggak datang rizki, sholat istisqa nggak datang hujan. Itu sebatas syariat kita. Lalu kita meragukan. Nah, jangan seperti itu gitu kan. Di mana Allah Rahman Rahim nanti kan itu. Nauzubillah gitu. Sebetulnya kalau ingin uang itu nggak harus sholat duha, sholat jenazah saja langsung ada kesah. Ada uang ya. Ada 100.000 ada. Itu kalau iya memang. Kalau beranggapan sholat duha itu mendatangkan rezeki salah berarti ya. Jenazah mungkin ya. Itu anekdot ya. Mendatangkan langsung rezeki ya. Luar biasa, salihin salihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini betul-betul sangat keilmuan kita bertambah, kemudian juga motivasi kita untuk melaksanakan amal pun mudah-mudahan kita senantiasa bersemangat bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang di dalamnya mengandung keistiqomahan. Marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, jangan pernah meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Apakah itu amalan-amalan nawafil, bahkan justru amalan-amalan yang fardu pun jangan sampai kita meninggalkannya. Apapun yang terjadi, kita senantiasa menjaga ritme nilai-nilai keimanan dengan mengaplikasikan dalam perbuatan amal. Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa malal, jangan pernah merasa kalau istilah Sunda, ditentingan ku pangeran. Toh yang wajib bagi kita itu adalah melaksanakan persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan amal perintah secara kontinu, istiqomah, adwam, dan juga muadzabah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa setia kepada perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.